Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Saya masih bersama Dik-Dik, Dandi, dan Pak Ojek. Seperti janji saya di konten sebelumnya, sekarang saya akan membahas mengenai pair-pair ya. Tentunya pair Brunea dan Blackberry. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu channel Kamar Sato, karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Langsung ke videonya, gaskeun. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Dik-Dik dan Dandi lagi ya. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai Brunea dan Blackberry ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sedikit juga ya, saya mau mengulas mengenai cara pairnya ya. Cara pair. Yang pertama ini pertanyaan yang muncul di benak saya itu, kenapa kalian lebih memilih Brunea dan Blackberry ya? Dulu sih awalnya saya emang hobi berencana punya satu jenis ikan, satu jenis satu ikan, satu jenis satu pair. Berhubung dulu tahun 2021 awal mungkin keluar Brunea. Oh, pertama. Sama dari importnya. Itu di potnya pedas banget. Saya coba ambil. Pasti ya. Saya coba ambil 10 ekor kalau nggak salah. Kita pair-pairin jadi 4 pair Dari 10 ekor. dari 10 ekor. Habis ternyata banyak peminatnya. Alhamdulillah. Bisa satu di saya satu pair. Itu juga satu pair bisa ke proven itu hampir 1 tahun. Walah, gini lumayan aja. Perjalanannya itu Jadi, sangat-sangat wow. Di dunia kita itu breeding sama kontes itu bersinambungan. Sangat-sangat berarti ya, Rezeki benar. sama hoki. Bener, setuju. Nggak bisa breeding, kita beli propen nggak bisa langsung propen di rumah. Balik Setuju. lagi ke rezeki kita. Betul. Kalau emang bukan rezekinya dan emang apa ya, bisa dibilangnya belum waktunya mungkin ya. Belum rezeki kita. Nggak dipaksain juga, ya tetap aja ya. Iya. Nah, terus itu pertanyaan yang pertama, kenapa ya, kan saya bilang lebih memilih Blackberry dan Brunea ya. Nah, untuk cana yang lain mungkin nggak kalah menarik sih, cuman saya lebih tertarik karena itu gitu. Nah, untuk cana Blackberry sama Brunea sendiri, untuk tipe ikannya itu tipe ikan yang berkembang biak secara apa nih, kalau boleh tahu? Kalau untuk Blackberry itu lebih ke Egg layer ya? Cuman semi egg layer gitu. Jadi ada ngemut tapi dimuntahin gitu. Oh. Tapi sampai jadinya burayap itu di luar egg layer. Cuman ada kalanya si telur dimut. Lebih ke ngemut buat ngumpulin. Kayak cupang. Jadi kalau cupang dikasih styrofoam, dia ngumpul di situ. Kalau Blackberry nggak ada styrofoam, cuman dia rajin. Jadi ngemutnya itu bukan dimut, diambil, pindahin ke sini, dan sampai dia ngumpul di satu titik. Nah udah di titik itu dia sampai Jadi Blackberry dan Blackberry itu beda dari yang egg layer yang lain kan? Kalau yang lain biasanya udah aja nogan, antep we kayak jadi gitu lah istilahnya. Ini mah dirapih-rapihkan gitu ya, bagus ya. Nanti kalau masih ada, telurnya kemarin masih ada sih ngumpul. Mudah-mudahan ya pas. Ini mohon maaf nih sebelumnya, saya mau lihat ya nanti ya. Semoga nggak apa-apa gitu ikannya, soalnya bukannya kita mau ngeganggu indukan, cuman alhamdulillah indukan kita di sini nggak ada neko. Alhamdulillah hampir 2 hari sekali kita lihat ditoong. Sampai kemarin pas gempa, ya udah, kalau gempa emang ya itu nggak apa itu mah alhamdulillahnya 2 hari kemudian udah ada keluar lagi. Alhamdulillah, tuh rezeki mah udah ada yang ngatur, jadi jangan takut ya. Balik lagi rezeki sama hoki kita. Nah, itu berarti barusan sampai Blackberry. tipe bertelur Blackberry. Nah, untuk Brunea, kalau Brunei
Dimut Full dimut. sampai netas. Nah, Andrao. berarti ya kalau kita lihat secara singkat ya Brunea dan Bleheri itu sangat mirip ya. Adik kakak banget, bahkan bisa dibilang secara orang awam misalkan seperti saya sulit ya untuk membedakan kalau kita belum tahu apa perbedaan dari Bleheri dan masih Brunea. banyak sih yang bilang Bleheri disebut Brunea disebut Bleheri masih ada. Masih perdebatan ya, masih banyak juga. Cuman ternyata di sini barusan ada dua-duanya juga. Barusan saya dapat ilmu lagi bahwa kalau Brunea itu tipe mood breed. Berarti kalau mood breed itu kita tinggal sabar menunggu dia apa ngegelom, ngemut telur sampai jadi. Nah itu tuh barusan tipenya ya, tipe beranaknya seperti apa. Nah ini lebih ke caranya ya, cara untuk ngepernya ya. Apakah beda dengan yang lain, maksudnya dengan cana yang lain atau sama aja. Dan untuk di Dio Aquatic sendiri biasanya pairing cana itu seperti apa, boleh tahu ah? Boleh. Kalau pengalaman saya sih ini mah sharing ya. Nah itu untuk pair lebih baik WC, lebih cepat di WC ya. WC itu tangkapan liar. Nah pilihlah ikan WC tentunya nomor 1. Selanjutnya untuk ngebedain jenis bisa di kepala. Ini khusus Brunea sama Bleheri ya. Bisa di kepala, anal. Di anal ya. Paling pasti di anal. Kalau Brunea sih sebenarnya mah kepala hampir sama. Oh, male sama female tuh hampir sama. Hampir sama. Nanti dilihat aja. Kalau dari anal udah fix itu dari anal. Jarak. Ya, jarak yang terus untuk Brunea dan Bleheri sendiri tetap sama. Maksudnya kan anal itu di biasanya yang saya ketahui itu male 1, male 2, female 1. Sama cuman lebih ke jarak. Iya, lebih ke jarak. Oh, jarak dari, ke sebenarnya mah ada 2. Cuman nggak kelihatan jaraknya dekat. Iya. Oh, kalau female itu lebih rapat ya. Sama pin anal. Kalau untuk male-nya lebih jauh. Jarak. Terus kalau female dekat, yang satu lebih gede. Oh, yang satu yang depannya kalau nggak salah ya yang gede berem geningan. Buat kencing. Yang satu buat pipis. Kalau jantan mah biasanya dua-duanya ukurannya sama ya. Jaraknya gitu. Nah, selanjutnya baru sampai pemilihan ikan, terus ya antara male dan female. Nah, ukuran yang paling ideal ya, ini untuk paling ideal untuk di breed itu untuk Bleheri dan Brunea itu kira-kira di size berapa? Bleheri sama Brunea itu sama kayak Andrao. Nggak bisa lebih dari 20 cm. Paling maksimal 16-17 lah ya. Itu udah paling maksimal. Nah, minimalnya sih untuk pair saya dari 10-11 juga udah bisa pair. Nah, itu barangkali ya untuk kalian ada yang mau coba ngeper atau gimana, barusan sudah dijelaskan sama Adik-dik dan Adandi. Dan selanjutnya itu barusan udah sampai ke size. Nah, sekarang masuk ke proses cara menjodohkannya. Yes. Ini kan ikan WC. Nah, biasanya kalau ikan WC saya nggak pernah disekat-sekat sih. Nggak pakai sekat di sini. Udah di aredankun Iya. Udah gimana ya? Ikan WC udah terbiasa sama alamnya dia. Untuk breed dia udah paham lah. Udah tahu nyanya. Udah lama di alam gitu. Dia lihat badan sendiri juga udah siap nih. Oh, berarti lebih ke ini ya ayah. Mungkin kalau untuk pair ikan WC itu gimana caranya kita ngeset tank supaya si ikan lebih nyaman ya ayah. Berarti nggak ada sekat-sekat. Ikan juga harus kita tahu juga ya. Dan yang terpenting itu berarti sebelum kita nge-pairing itu tanknya dulu mungkin yang di set atau sebelumnya kita pairing dulu baru setting tank. Kalau saya di sini nih ya pengalaman di sini. Nah, di sini pakai 2 tank. 2 tank. Ya, satu buat ngapurin. Yang satu udah setting air udah
matang. Oh bener-bener yang satu mah itu udah disiapin air matang, settingannya udah. Iya betul. Pokoknya udah settingan tank buat fire. Yang satu khusus. Polosan aja. Paling pakai pasir nggak? Pakai pasir. Berarti cuman pakai pasir dan dimasukkan ikannya. Yang penting male dan female dulu ya. Dan size-nya sih. Size itu harus gimana? Kalau Lupa untuk nih. usia kan, kalau untuk usia kita nggak tahu. Cuman kalau untuk size bisa jadi patokan juga sih menurut saya ya. Karena di alam nggak ada puspakan, nggak ada betul. betul. Itu ikan udah 10-11 cm berarti udah matang. Untuk Andrao, Bleri, Brunia 10-11 cm udah bisa fire. Kalau untuk nolor sih menurut saya ya di 10-11 masih riskan. Amannya di 12-13 lah. Nah sama ini untuk size male dan female-nya ya. Misalkan lebih besar mana, lebih kecil mana, atau bebas? Bebas. Berarti bebas. Itu. Ini balik lagi ke sewarti ini nih. Nah ini nih. Female-nya yang gede. Nah ini nih bisa kalian lihat mumpung lagi pada di atas nih. Female-nya udah kayak lontong, gede banget. Udah gendong telur itu. Nah ini udah siap-siap ya. Apa launching? Launching. Nah ini jantannya itu, anak pang nih. Tapi lebih kecil gitu. Oh jadi untuk patokan kan banyak juga ya. Emang setiap breeder, setiap keeper punya cara dan patokannya masing-masing. Cuman kalau untuk di sini mungkin saya mengambil kesimpulan bahwa size tidak berpengaruh ya. Tidak. Yang penting ikan udah sama-sama di matang. Sama suka. Jadi nggak Soalnya pengaruh. pengalaman yang Bleri saya lama dipairin pasti ada gesekan. Walaupun akur pasti ada gesekan terus aja, hampir 3 bulan ada. 5 bulan. 5 bulan bener-bener pupak kayaknya. Enggak pupak. Jadi kadang akur, tapi kadang-kadang ada yang gesekan, mungkin ada RT lah. mungkin Saeutik. beda-birahi, mungkin enggak apa gitu. Sama size-nya 15-16. Saya angkat female-nya diganti sama 13. 13 seminggu dulu. Seminggu udah nolor. Nah, Nah berarti itu pengalaman saya bahwa di size itu bukan patokan buat indukan. oh berarti dan juga gini ya kalau misalkan emang kita mau pairing cana selain indukan misalkan ya, jangan mengandalkan satu indukan mungkin ya. Kalau kita pair sekali misalkan masuk satu pair, kita harus siap cadangan buat itu mungkin ya. Enggak, soalnya kan kita bukan Tuhan. Nah betul. Kita cuman ikhtiar aja, pengen nganakin ikan dengan indukan yang kita punya, tapi kan belum tentu indukan yang kita pilih bisa langsung cocok. Betul. Nah Yang itu kamera ilmu saya juga. kasih cewek belum tentu cocok. Belum tentu jodoh dan belum tentu Kalau suka. cocok bisa aja cocok. Kalau rada gelis mah pasti ada. Tapi tenanon asal soleh. Paribaso. Paribaso. Nah gitulah. Dari segi barusan ngejodohin size-nya. Nah terus yang terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya mengenai pakan ketika kita mempunyai ikan yang sudah pair. Oh ya udah. Pakannya itu lebih diutamakan apa dan gimana ya? Udah fair atau Dari awal pertama. Nah, udah akur lah. Akur. Udah di cemewew gitu. Ya. Udah ngajodo. Nah, itu pakannya apa dan kalau bisa sama misalkan saya kasih pakan wafer biar anu gitunya. Coba Nah, ini si Taramis. Ini si kopi Taramis. Ini si Taramis ini. Ada di Dio. Hanya ada di Dio Aquatic si Taramis. Temen pada tahu. Iya. Buat Bantara pasti tahu ini. Si Taramis. Nah ini nih. Ya, sekarang langsung siapa yang mau menjelaskan mengenai pakan ini? boleh gitu kan. Boleh. Kalau untuk pakan umum sih, Umum seperti kebanyakannya kan kalau untuk naikin birahi kita ke ulat tangkung sama jaklik. siap. Berarti itu kira-kira dari proses penjodohan sampai nelor. sampai itu pul bener sampai nelor ya? Iya. Di jangkrik sama ulat tongkong. Soalnya itu naikin birahi banget. Pengalaman saya di sini dan banyak orang yang bicara sama sih. Kalau untuk udah gendong telur, biasanya saya kasih cacing tanah.
full buat persiapan indukannya, female-nya biar telur mudanya banyak. Buat ngeresikoin ngenapkan ngaresikoan budak paribasana mah. Oh, berarti untuk pakan mah ya saya tarik kesimpulan dari awal penjodohan sampai bertelur kita ambil ulat tongkong dan jangkrik ya. dengan tujuan agar ikannya itu birahi dan untuk proses perkawinannya lebih lancar. Ya, betul. Ketika telurnya keluar boleh kita ganti dengan cacing tanah. Nah itu sangat jelas sekali ya, informasi yang sangat jelas, detail, dan terima kasih banyak nih Ayah untuk ilmunya. Karena ilmu yang ya soalnya gini, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Seperti air mengalir. Bahayanya eta kata-katanya. Nah jadi di sini tuh kita bermaksud tidak sedikit pun menggurui ya. Betul. Saya mah baru, saya nggak tahu apa-apa, cuman sharing pengalaman aja. Betul, karena setiap di kamar satu apapun itu informasinya yang saya berikan atau teman-teman saya berikan itu, sekali lagi mohon maaf tidak menggurui ya Ayah. Kita hanya berbagi pengalaman yang telah kita coba. Nah, sama itu tuh. satu kan ya tetap ya yang di atas yang nentuin. Betul. Bahwa karakter ikan juga nggak bisa metode yang di sini dijalani sama sekalian misalnya, tapi nggak cocok sama ikannya karena karakter ikannya beda, boleh diganti. Cuman ini saya cuma pengalaman di sini aja untuk ngoperin saya gitu. Si pokoknya mah tuh kan enakeun pisan, bager pisan, stok anak naloba. Pokoknya mah kalau ada yang minat di sini yang saya lihat tadi yang lagi ready itu ada Stewarti, ada Bleheri, ada Brunea, ada Limbata, ada Andrau ya. Itu kalian bagi yang minat nanti ada kontaknya saya selipkan di bawah. Itu terserah mau kalian, tapi harus tahu waktu juga, jangan jam 2 kasihan bisa lagi istirahat ya. Maksudnya langsung ke jalur pribadi aja alias Japri. Untuk masalah harga, masalah lain-lainnya, mau sharing mau apa, semua di sini mau adik-dik, mau adandi, semuanya baik hati pasti nggak jawab. Saya menjamin itu semua. Nah paling segitu dulu aja ya untuk konten kali ini. Makasih banyak, mohon maaf udah ngerepotin juga nih. Makasih. Untuk pairannya mau lihat? Ya jelas. Nanti saya mau selip-selipin di tengah dong. Pokoknya sekarang saya mau siap-siapin untuk selip-selipin di tengah untuk biar kalian juga nggak penasaran gitu bahwa Brunea, Bleheri itu ada seperti apa, telur seperti apa. Nanti kita selipin di tengah. Terima kasih banyak Dik-dik, terima kasih banyak Adandi. Semoga kalian semua lancar rezekinya dan diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.